ketika menyelesaikan tahun ajaran pendidikan di sekolah murid, menerima laporan akademik, buku rapor. Saat dinyatakan naik kelas, murid mengeluarkan buku-buku pelajaran yang sudah tuntas dipelajari untuk diganti dengan buku-buku pelajaran kelas selanjutnya. Di kelas, para siswa dengan ceria menukarkan buku rapor mereka dengan teman-teman dikelilingi oleh dekorasi penuh warna untuk merayakan akhir tahun ajaran. Sementara itu, seorang guru berdiri di depan meja membagikan buku pelajaran baru kepada siswa yang antusias menunggu antrean. Mengulas pertumbuhan iman orang percaya. Kitab Ibrani menjabarkan peranan Kristus sebagai pengantara perjanjian yang baru. Walau ritual perjanjian lama memiliki perannya, namun tidak dapat disangkali ada banyak keterbatasan. Pertama, dibatasi oleh tindakan manusia. Kedua, hanya memberi kelepasan sementara, jadi tidak kekal. Ketiga, memberikan penyucian secara lahiriah. Dan keempat, menuntut kurban yang berulang. Perjanjian baru menekankan karya Kristus Yesus, imam besar bagi orang percaya yang memberikan dirinya sebagai kurban yang membawa kelepasan kekal. Sifat kekekalan ini diwujudkan dalam penyucian hati nurani, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kurban Kristus menyediakan cara baru bergaul dengan Tuhan, yakni ibadah yang bersifat relasional, karena umat berinteraksi dengan Tuhan yang hidup. Ibadah yang bersifat relasional dinyatakan dalam beberapa hal. Pertama, tidak dibelenggu dengan ritual dan aturan yang bersifat lahiriah. Kedua, mengenali dosa, bertobat, dan kemudian datang kepada Tuhan. Ketiga, menerima warisan kekal yang dijanjikan bukan karena kehebatan dan statusnya, melainkan oleh kasih karunia Kristus Yesus. Ibadah ini mengajak setiap orang untuk menjalin ikatan yang lebih dalam dengan Tuhan, bukan hanya sekedar mengikuti aturan. Melalui pengakuan dosa dan pertobatan jiwa, diundang kembali kepada kasih dan kehadirannya. Untuk menerima warisan kekal, kita diajarkan bahwa semua itu adalah anugerah dari Kristus Yesus. Perjanjian yang baru mengajar tentang keutamaan dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah imam besar agung yang menyucikan, dan ia juga adalah kurban yang kekal bagi segenap kehidupan kita. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan dan pengharapan iman yang kekal, bukan hanya untuk kehidupan masa depan, tetapi juga untuk kehidupan saat ini. Hidup dalam perjanjian baru berarti kita menjalani kehidupan bersama dengan Kristus. Siapa yang menjadi penuntun kehidupan Anda saat ini? Ketika kita berjalan dalam iman, kita menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Setiap langkah yang kita ambil, kita dipenuhi oleh kasih dan kebesarannya. Dalam hubungan ini kita diajar untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Semakin dekat kita kepada Kristus, semakin nyata cahayanya terpancar dalam hidup kita. Mari kita terus menggali pengertian tentang siapa yang memimpin kita dan bagaimana kita dapat mengikuti jejaknya. Amin.